Buntut pengakuan soal aksi intimidasi aparat, seniman Butet Kertarejasa dilaporkan ke polisi. Butet dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Advokat Lingkar Nusantara atau Lisan pada Sabtu 9 Desember 2023. Akibat pernyataannya yang menyebut adanya aksi intimidasi aparat, Butet dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Hal itu karena dugaan intimidasi tersebut telah dibantah oleh pihak kepolisian maupun panitia penyelenggara pentas seni teater. Laporan terhadap Butet itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Lisan Ahmad Fatoni Sabtu 9 Desember 2023. Fatoni menilai klaim Butet itu adalah pernyataan yang menyesatkan. Fatoni menyatakan pernyataan intimidasi yang diungkap Butet akan diuji melalui laporan yang ia layangkan. Sebelumnya, Butet mengaku diintimidasi oleh pihak kepolisian perihal perizinan. Menurut pengakuan Butet, aparat kepolisian memintanya menandatangani pernyataan untuk tidak berbicara politik dalam pentas teater tersebut. Butet berkata bahwa larangan berbicara soal politik merupakan intimidasi yang dilakukan aparat kepada dirinya. Menurutnya, kejadian itu baru pertama kali terjadi sejak masa Orde Baru. Budayawan Butet Kertarejasa buka suara soal intimidasi kepolisian saat dirinya menggelar pertunjukan teater bertajuk Musuh Bebuyutan. Butet bercerita bahwa saat itu dirinya harus menandatangani surat dari pihak kepolisian. Surat tersebut berisi larangan bicara politik, kampanye, tanda gambar, dan tidak boleh menyangkut urusan pemilu. Hal itu disampaikan Butet di kampus Universitas 17 Agustus, Rabu 6 Desember 2023. Menurut Butet, surat tersebut telah membatasi karya seninya dan merupakan bentuk intimidasi. Butet berkata bahwa intimidasi tidak harus melakukan pertemuan langsung ataupun berhadapan dengan polisi yang marah. Namun menurut Butet, penandatanganan surat yang disampaikan polisi kepadanya juga merupakan salah satu bentuk intimidasi. Menurutnya, larangan membahas politik dalam kesenian itu baru dia dapatkan setelah 41 kali menggelar acara. Butet mengungkapkan dirinya merasa kehilangan kemerdekaan dalam mengekspresikan karya. Padahal menurutnya kebebasan berekspresi warga negara telah dijamin. Di sisi lain, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro membantah telah melakukan intimidasi dalam pentas seni teater Butet. Pihak kepolisian menyatakan tidak ada intervensi yang dilakukan termasuk menyentuh aspek materi dari pementasan Butet. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi kasus dugaan intimidasi yang dialami seniman Butet Kertarejasa. Anies mengatakan tak seharusnya ada intimidasi dalam pementasan seni teater. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Lampung Kamis 7 Desember 2023. Menurut Anies, Indonesia menerapkan asas demokrasi dan kemerdekaan mengungkap pendapat, sehingga semua orang bebas mengekspresikan pendapatnya termasuk kegiatan teater. Anies mengatakan kegiatan teater merupakan ekspresi yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Menurut Anies, pentas teater merupakan ekspresi yang tak seharusnya dibatasi terlebih oleh aparat negara. Oleh karena itu, ia menegaskan agar tak ada lagi resistensi pengungkapan ekspresi terlebih acara seni seperti drama teater. Anies mengingatkan agar jangan sampai yang boleh diungkap hanya peristiwa yang enak didengar di kuping negara tapi tak enak di kuping masyarakat. Menurut Anies, semua orang punya hak menyuarakan pendapat dan memiliki ruang untuk berpendapat. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali. Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Asli wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cahan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Seniman Butet Kertarejasa menyindir bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Capres Prabowo Subianto. Sindiran itu dilontarkannya saat menghadiri diskusi seniman bersama Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 23 Oktober 2023. Awalnya, ia mengatakan dirinya bersyukur karena Mahfud MD yang terpilih menjadi Capres-Cawapres. Ia kemudian menyinggung Wapres boneka yang menurutnya tidak ada dalam diri Mahfud.
Setelah itu, Butet menggambarkan bagaimana Ganjar dan Mahfud nantinya dapat berbagi tugas saat menjadi presiden dan wakil presiden. Ia bahkan tak sabar menantikan Gibran dan Mahfud dalam debat calon wakil presiden. Menurut Butet, ada perbedaan kelas antara Gibran dan Mahfud. Gibran diketahui baru 2 tahun memimpin Solo sebagai wali kota, sedangkan Mahfud sudah lebih berpengalaman dalam pemerintahan. Jadi, kalau Pak Mahfud MD jadi wapresnya Mas Ganjar, jelas bukan wapres boneka. Iya. Ini bagi tugas politik hukum ya jelas Pak Mahfud, ya toh, masa Cak Lodok. Yang kedua, ini juga bersyukur sore ini karena tadi lewat medsos Pak ada info macam-macam katanya Mas Gibran tidak hadir di acara deklarasi yang nanti malam atau besok gitu ya. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres. Penting sekali, karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD, hasilnya wah apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cahan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Udah itu Ganjar nanti kepanjangan. Nanti miso-miso. 2 tahun nyicil Mio aja belum lunas itu. Iya aja 2 tahun. Ada 2 tahun nggak pakai cicilan. Nyocol sana nyocol sini. Ya kalau DP-nya gede ya. Bisa ya, bisa. Tapi nggak langsung kejual lagi. Oke, mungkin ini kan karena dia. Buntut pengakuan soal aksi intimidasi aparat seniman Butet Kertarejasa dilaporkan ke polisi. Butet dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Advokat Lingkar Nusantara atau Lisan pada Sabtu 9 Desember 2023. Akibat pernyataannya yang menyebut adanya aksi intimidasi aparat, Butet dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Hal itu karena dugaan intimidasi tersebut telah dibantah oleh pihak kepolisian maupun panitia penyelenggara pentas seni teater. Laporan terhadap Butet itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Lisan Ahmad Fatoni Sabtu 9 Desember 2023. Fatoni menilai klaim Butet itu adalah pernyataan yang menyesatkan. Fatoni menyatakan pernyataan intimidasi yang diungkap Butet akan diuji melalui laporan yang ia layangkan. Sebelumnya, Butet mengaku diintimidasi oleh pihak kepolisian perihal perizinan. Menurut pengakuan Butet, aparat kepolisian memintanya menandatangani pernyataan untuk tidak berbicara politik dalam pentas teater tersebut. Butet berkata bahwa larangan berbicara soal politik merupakan intimidasi yang dilakukan aparat kepada dirinya. Menurutnya, kejadian itu baru pertama kali terjadi sejak masa Orde Baru. Budayawan Butet Kertarejasa buka suara soal intimidasi kepolisian saat dirinya menggelar pertunjukan teater bertajuk Musuh Bebuyutan. Butet bercerita bahwa saat itu dirinya harus menandatangani surat dari pihak kepolisian. Surat tersebut berisi larangan bicara politik, kampanye, tanda gambar, dan tidak boleh menyangkut urusan pemilu. Hal itu disampaikan Butet di kampus Universitas 17 Agustus, Rabu 6 Desember 2023. Menurut Butet, surat tersebut telah membatasi karya seninya dan merupakan bentuk intimidasi. Butet berkata bahwa intimidasi tidak harus melakukan pertemuan langsung ataupun berhadapan dengan polisi yang marah. Namun menurut Butet, penandatanganan surat yang disampaikan polisi kepadanya juga merupakan salah satu bentuk intimidasi. Menurutnya, larangan membahas politik dalam kesenian itu baru dia dapatkan setelah 41 kali menggelar acara. Butet mengungkapkan dirinya merasa kehilangan kemerdekaan dalam mengekspresikan karya. Padahal menurutnya kebebasan berekspresi warga negara telah dijamin. Di sisi lain, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro membantah telah melakukan intimidasi dalam pentas seni teater Butet.
Pihak kepolisian menyatakan tidak ada intervensi yang dilakukan termasuk menyentuh aspek materi dari pementasan Butet. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi kasus dugaan intimidasi yang dialami seniman Butet Kertarejasa. Anies mengatakan tak seharusnya ada intimidasi dalam pementasan seni teater. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Lampung Kamis 7 Desember 2023. Menurut Anies, Indonesia menerapkan asas demokrasi dan kemerdekaan mengungkap pendapat, sehingga semua orang bebas mengekspresikan pendapatnya termasuk kegiatan teater. Anies mengatakan kegiatan teater merupakan ekspresi yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Menurut Anies, pentas teater merupakan ekspresi yang tak seharusnya dibatasi terlebih oleh aparat negara. Oleh karena itu, ia menegaskan agar tak ada lagi resistensi pengungkapan ekspresi terlebih acara seni seperti drama teater. Anies mengingatkan agar jangan sampai yang boleh diungkap hanya peristiwa yang enak didengar di kuping negara tapi tak enak di kuping masyarakat. Menurut Anies, semua orang punya hak menyuarakan pendapat dan memiliki ruang untuk berpendapat. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali. Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD Asuna. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cahan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Seniman Butet Kertarejasa menyindir bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Capres Prabowo Subianto. Sindiran itu dilontarkannya saat menghadiri diskusi seniman bersama Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 23 Oktober 2023. Awalnya, ia mengatakan dirinya bersyukur karena Mahfud MD yang terpilih menjadi Capres-Cawapres. Ia kemudian menyinggung Wapres boneka yang menurutnya tidak ada dalam diri Mahfud. Setelah itu, Butet menggambarkan bagaimana Ganjar dan Mahfud nantinya dapat berbagi tugas saat menjadi presiden dan wakil presiden. Ia bahkan tak sabar menantikan Gibran dan Mahfud dalam debat calon wakil presiden. Menurut Butet, ada perbedaan kelas antara Gibran dan Mahfud. Gibran diketahui baru 2 tahun memimpin Solo sebagai wali kota, sedangkan Mahfud sudah lebih berpengalaman dalam pemerintahan. Yakin, kalau Pak Mahfud MD jadi wapresnya Mas Ganjar, jelas bukan wapres boneka. Iya, ini bagi tugas politik hukum ya jelas Pak Mahfud, ya toh, masa Cak Lodok. Yang kedua, ini juga bersyukur sore ini karena tadi lewat medsos Pak ada info macam-macam katanya Mas Gibran tidak hadir di acara deklarasi yang nanti malam atau besok gitu ya. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD Asuna. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cahan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Udah itu Ganjar nanti panjangan. Nanti miso-miso. 2 tahun nyicil Mio aja belum lunas itu. Iya, itu 2 tahun ya. Ada 2 tahun nggak pakai cicilan. Cocolan, nyocol sana nyocol sini. Ya kalau DP-nya gede ya bisa ya, bisa. Tapi nggak langsung kejual lagi. Oke, mungkin ini kan karena dia
Buntut pengakuan soal aksi intimidasi aparat, seniman Butet Kertarejasa dilaporkan ke polisi. Butet dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Advokat Lingkar Nusantara atau Lisan pada Sabtu 9 Desember 2023. Akibat pernyataannya yang menyebut adanya aksi intimidasi aparat, Butet dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Hal itu karena dugaan intimidasi tersebut telah dibantah oleh pihak kepolisian maupun panitia penyelenggara pentas seni teater. Laporan terhadap Butet itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Lisan Ahmad Fatoni Sabtu 9 Desember 2023. Fatoni menilai klaim Butet itu adalah pernyataan yang menyesatkan. Fatoni menyatakan pernyataan intimidasi yang diungkap Butet akan diuji melalui laporan yang ia layangkan. Sebelumnya, Butet mengaku diintimidasi oleh pihak kepolisian perihal perizinan. Menurut pengakuan Butet, aparat kepolisian memintanya menandatangani pernyataan untuk tidak berbicara politik dalam pentas teater tersebut. Butet berkata bahwa larangan berbicara soal politik merupakan intimidasi yang dilakukan aparat kepada dirinya. Menurutnya, kejadian itu baru pertama kali terjadi sejak masa Orde Baru. Budayawan Butet Kertarejasa buka suara soal intimidasi kepolisian saat dirinya menggelar pertunjukan teater bertajuk Musuh Bebuyutan. Butet bercerita bahwa saat itu dirinya harus menandatangani surat dari pihak kepolisian. Surat tersebut berisi larangan bicara politik, kampanye, tanda gambar, dan tidak boleh menyangkut urusan pemilu. Hal itu disampaikan Butet di kampus Universitas 17 Agustus, Rabu 6 Desember 2023. Menurut Butet, surat tersebut telah membatasi karya seninya dan merupakan bentuk intimidasi. Butet berkata bahwa intimidasi tidak harus melakukan pertemuan langsung ataupun berhadapan dengan polisi yang marah. Namun menurut Butet, penandatanganan surat yang disampaikan polisi kepadanya juga merupakan salah satu bentuk intimidasi. Menurutnya, larangan membahas politik dalam kesenian itu baru dia dapatkan setelah 41 kali menggelar acara. Butet mengungkapkan dirinya merasa kehilangan kemerdekaan dalam mengekspresikan karya. Padahal menurutnya kebebasan berekspresi warga negara telah dijamin. Di sisi lain, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro membantah telah melakukan intimidasi dalam pentas seni teater Butet. Pihak kepolisian menyatakan tidak ada intervensi yang dilakukan termasuk menyentuh aspek materi dari pementasan Butet. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi kasus dugaan intimidasi yang dialami seniman Butet Kertarejasa. Anies mengatakan tak seharusnya ada intimidasi dalam pementasan seni teater. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Lampung Kamis 7 Desember 2023. Menurut Anies, Indonesia menerapkan asas demokrasi dan kemerdekaan mengungkap pendapat, sehingga semua orang bebas mengekspresikan pendapatnya termasuk kegiatan teater. Anies mengatakan kegiatan teater merupakan ekspresi yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Menurut Anies, pentas teater merupakan ekspresi yang tak seharusnya dibatasi terlebih oleh aparat negara. Oleh karena itu, ia menegaskan agar tak ada lagi resistensi pengungkapan ekspresi terlebih acara seni seperti drama teater. Anies mengingatkan agar jangan sampai yang boleh diungkap hanya peristiwa yang enak didengar di kuping negara tapi tak enak di kuping masyarakat. Menurut Anies, semua orang punya hak menyuarakan pendapat dan memiliki ruang untuk berpendapat. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali. Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD, hasil loh. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cahan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Seniman Butet Kertarejasa menyindir bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Capres Prabowo Subianto. Sindiran itu dilontarkannya saat menghadiri diskusi seniman bersama Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 23 Oktober 2023. Awalnya, ia mengatakan dirinya bersyukur karena Mahfud MD yang terpilih menjadi Capres-Cawapres. Ia kemudian menyinggung wapres boneka yang menurutnya tidak ada dalam diri Mahfud.
Setelah itu, Butet menggambarkan bagaimana Ganjar dan Mahfud nantinya dapat berbagi tugas saat menjadi presiden dan wakil presiden. Ia bahkan tak sabar menantikan Gibran dan Mahfud dalam debat calon wakil presiden. Menurut Butet, ada perbedaan kelas antara Gibran dan Mahfud. Gibran diketahui baru 2 tahun memimpin Solo sebagai wali kota, sedangkan Mahfud sudah lebih berpengalaman dalam pemerintahan. Jadi, kalau Pak Mahfud MD jadi wapresnya Mas Ganjar, jelas bukan wapres boneka. Iya. Ini bagi tugas politik hukum ya jelas Pak Mahfud, ya toh, masa Cak Lodok. Yang kedua, ini juga bersyukur sore ini karena tadi lewat medsos Pak ada info macam-macam katanya Mas Gibran tidak hadir di acara deklarasi yang nanti malam atau besok gitu ya. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres. Penting sekali, karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD hasilnya wah apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Profesor Dokter Cahan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun nggak berpengalaman. Udah itu Ganjar nanti panjangan. Nanti miso-miso. 2 tahun nyicil mio aja belum lunas itu. Iya lagi 2 tahun. Ada 2 tahun nggak pakai cicilan. Nyocol sana nyocol sini. Ya kalau DP-nya gede ya bisa ya, tapi nggak langsung kejual lagi. Oke, mungkin ini kan karena dia. Buntut pengakuan soal aksi intimidasi aparat seniman Butet Kertarejasa dilaporkan ke polisi. Butet dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Advokat Lingkar Nusantara atau Lisan pada Sabtu 9 Desember 2023. Akibat pernyataannya yang menyebut adanya aksi intimidasi aparat, Butet dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Hal itu karena dugaan intimidasi tersebut telah dibantah oleh pihak kepolisian maupun panitia penyelenggara pentas seni teater. Laporan terhadap Butet itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Lisan Ahmad Fatoni Sabtu 9 Desember 2023. Fatoni menilai klaim Butet itu adalah pernyataan yang menyesatkan. Fatoni menyatakan pernyataan intimidasi yang diungkap Butet akan diuji melalui laporan yang ia layangkan. Sebelumnya, Butet mengaku diintimidasi oleh pihak kepolisian perihal perizinan. Menurut pengakuan Butet, aparat kepolisian memintanya menandatangani pernyataan untuk tidak berbicara politik dalam pentas teater tersebut. Butet berkata bahwa larangan berbicara soal politik merupakan intimidasi yang dilakukan aparat kepada dirinya. Menurutnya, kejadian itu baru pertama kali terjadi sejak masa Orde Baru. Budayawan Butet Kertarejasa buka suara soal intimidasi kepolisian saat dirinya menggelar pertunjukan teater bertajuk Musuh Bebuyutan. Butet bercerita bahwa saat itu dirinya harus menandatangani surat dari pihak kepolisian. Surat tersebut berisi larangan bicara politik, kampanye, tanda gambar, dan tidak boleh menyangkut urusan pemilu. Hal itu disampaikan Butet di kampus Universitas 17 Agustus, Rabu 6 Desember 2023. Menurut Butet, surat tersebut telah membatasi karya seninya dan merupakan bentuk intimidasi. Butet berkata bahwa intimidasi tidak harus melakukan pertemuan langsung ataupun berhadapan dengan polisi yang marah. Namun menurut Butet, penandatanganan surat yang disampaikan polisi kepadanya juga merupakan salah satu bentuk intimidasi. Menurutnya, larangan membahas politik dalam kesenian itu baru dia dapatkan setelah 41 kali menggelar acara. Butet mengungkapkan dirinya merasa kehilangan kemerdekaan dalam mengekspresikan karya. Padahal menurutnya kebebasan berekspresi warga negara telah dijamin. Di sisi lain, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro membantah telah melakukan intimidasi dalam pentas seni teater Butet.
Pihak kepolisian menyatakan tidak ada intervensi yang dilakukan termasuk menyentuh aspek materi dari pementasan Butet. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi kasus dugaan intimidasi yang dialami seniman Butet Kertarejasa. Anies mengatakan tak seharusnya ada intimidasi dalam pementasan seni teater. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Lampung Kamis 7 Desember 2023. Menurut Anies, Indonesia menerapkan asas demokrasi dan kemerdekaan mengungkap pendapat, sehingga semua orang bebas mengekspresikan pendapatnya termasuk kegiatan teater. Anies mengatakan kegiatan teater merupakan ekspresi yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Menurut Anies, pentas teater merupakan ekspresi yang tak seharusnya dibatasi terlebih oleh aparat negara. Oleh karena itu, ia menegaskan agar tak ada lagi resistensi pengungkapan ekspresi terlebih acara seni seperti drama teater. Anies mengingatkan agar jangan sampai yang boleh diungkap hanya peristiwa yang enak didengar di kuping negara tapi tak enak di kuping masyarakat. Menurut Anies, semua orang punya hak menyuarakan pendapat dan memiliki ruang untuk berpendapat. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali. Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD, hasilnya wah apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cahan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Seniman Butet Kertarejasa menyindir bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Capres Prabowo Subianto. Sindiran itu dilontarkannya saat menghadiri diskusi seniman bersama Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 23 Oktober 2023. Awalnya, ia mengatakan dirinya bersyukur karena Mahfud MD yang terpilih menjadi Capres-Cawapres. Ia kemudian menyinggung wapres boneka yang menurutnya tidak ada dalam diri Mahfud. Setelah itu, Butet menggambarkan bagaimana Ganjar dan Mahfud nantinya dapat berbagi tugas saat menjadi presiden dan wakil presiden. Ia bahkan tak sabar menantikan Gibran dan Mahfud dalam debat calon wakil presiden. Menurut Butet, ada perbedaan kelas antara Gibran dan Mahfud. Gibran diketahui baru 2 tahun memimpin Solo sebagai wali kota, sedangkan Mahfud sudah lebih berpengalaman dalam pemerintahan. Jadi, kalau Pak Mahfud MD jadi wapresnya Mas Ganjar, jelas bukan wapres boneka. Iya, ini bagi tugas politik hukum ya jelas Pak Mahfud, ya toh, masa Cak Lodok. Yang kedua, ini juga bersyukur sore ini karena tadi lewat medsos Pak ada info macam-macam katanya Mas Gibran tidak hadir di acara deklarasi yang nanti malam atau besok gitu ya. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD, hasilnya wah apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cahan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Udah itu Ganjar nanti panjangan. Nanti miso-miso. 2 tahun nyicil Mio aja belum lunas itu. Iya aja 2 tahun. Ada 2 tahun nggak pakai cicilan. Nyocol sana nyocol sini. Ya kalau DP-nya gede ya bisa ya. Bisa. Tapi nggak langsung kejual lagi. Oke, mungkin ini kan karena dia.
Buntut pengakuan soal aksi intimidasi aparat, seniman Butet Kertarejasa dilaporkan ke polisi. Butet dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Advokat Lingkar Nusantara atau Lisan pada Sabtu 9 Desember 2023. Akibat pernyataannya yang menyebut adanya aksi intimidasi aparat, Butet dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Hal itu karena dugaan intimidasi tersebut telah dibantah oleh pihak kepolisian maupun panitia penyelenggara pentas seni teater. Laporan terhadap Butet itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Lisan Ahmad Fatoni Sabtu 9 Desember 2023. Fatoni menilai klaim Butet itu adalah pernyataan yang menyesatkan. Fatoni menyatakan pernyataan intimidasi yang diungkap Butet akan diuji melalui laporan yang ia layangkan. Sebelumnya, Butet mengaku diintimidasi oleh pihak kepolisian perihal perizinan. Menurut pengakuan Butet, aparat kepolisian memintanya menandatangani pernyataan untuk tidak berbicara politik dalam pentas teater tersebut. Butet berkata bahwa larangan berbicara soal politik merupakan intimidasi yang dilakukan aparat kepada dirinya. Menurutnya, kejadian itu baru pertama kali terjadi sejak masa Orde Baru. Budayawan Butet Kertarejasa buka suara soal intimidasi kepolisian saat dirinya menggelar pertunjukan teater bertajuk Musuh Bebuyutan. Butet bercerita bahwa saat itu dirinya harus menandatangani surat dari pihak kepolisian. Surat tersebut berisi larangan bicara politik, kampanye, tanda gambar, dan tidak boleh menyangkut urusan pemilu. Hal itu disampaikan Butet di kampus Universitas 17 Agustus, Rabu 6 Desember 2023. Menurut Butet, surat tersebut telah membatasi karya seninya dan merupakan bentuk intimidasi. Butet berkata bahwa intimidasi tidak harus melakukan pertemuan langsung ataupun berhadapan dengan polisi yang marah. Namun menurut Butet, penandatanganan surat yang disampaikan polisi kepadanya juga merupakan salah satu bentuk intimidasi. Menurutnya, larangan membahas politik dalam kesenian itu baru dia dapatkan setelah 41 kali menggelar acara. Butet mengungkapkan dirinya merasa kehilangan kemerdekaan dalam mengekspresikan karya. Padahal menurutnya kebebasan berekspresi warga negara telah dijamin. Di sisi lain, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro membantah telah melakukan intimidasi dalam pentas seni teater Butet. Pihak kepolisian menyatakan tidak ada intervensi yang dilakukan termasuk menyentuh aspek materi dari pementasan Butet. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi kasus dugaan intimidasi yang dialami seniman Butet Kertarejasa. Anies mengatakan tak seharusnya ada intimidasi dalam pementasan seni teater. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Lampung Kamis 7 Desember 2023. Menurut Anies, Indonesia menerapkan asas demokrasi dan kemerdekaan mengungkap pendapat, sehingga semua orang bebas mengekspresikan pendapatnya termasuk kegiatan teater. Anies mengatakan kegiatan teater merupakan ekspresi yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Menurut Anies, pentas teater merupakan ekspresi yang tak seharusnya dibatasi terlebih oleh aparat negara. Oleh karena itu, ia menegaskan agar tak ada lagi resistensi pengungkapan ekspresi terlebih acara seni seperti drama teater. Anies mengingatkan agar jangan sampai yang boleh diungkap hanya peristiwa yang enak didengar di kuping negara tapi tak enak di kuping masyarakat. Menurut Anies, semua orang punya hak menyuarakan pendapat dan memiliki ruang untuk berpendapat. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali. Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Asli wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cahan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun berpengalaman. Seniman Butet Kertarejasa menyindir bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Capres Prabowo Subianto. Sindiran itu dilontarkannya saat menghadiri diskusi seniman bersama Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 23 Oktober 2023. Awalnya, ia mengatakan dirinya bersyukur karena Mahfud MD yang terpilih menjadi Capres-Cawapres. Ia kemudian menyinggung Wapres boneka yang menurutnya tidak ada dalam diri Mahfud.
Setelah itu, Butet menggambarkan bagaimana Ganjar dan Mahfud nantinya dapat berbagi tugas saat menjadi presiden dan wakil presiden. Ia bahkan tak sabar menantikan Gibran dan Mahfud dalam debat calon wakil presiden. Menurut Butet, ada perbedaan kelas antara Gibran dan Mahfud. Gibran diketahui baru 2 tahun memimpin Solo sebagai wali kota, sedangkan Mahfud sudah lebih berpengalaman dalam pemerintahan. Jadi, kalau Pak Mahfud MD jadi wapresnya Mas Ganjar, jelas bukan wapres unikat. Iya. Ini bagi tugas politik hukum ya jelas Pak Mahfud, ya toh, masa Cak Lodok. Yang kedua, ini juga bersyukur sore ini karena tadi lewat medsos Pak ada info macam-macam katanya Mas Gibran tidak hadir di acara deklarasi yang nanti malam atau besok gitu ya. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres. Penting sekali, karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD, hasilnya wah apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cak berpengalaman 2 tahun. 2 tahun nggak berpengalaman. Udah itu Ganjar nanti panjangan. Nanti miso-miso. 2 tahun nyicil Mio aja belum lunas itu. Iya aja 2 tahun. Ada 2 tahun nggak pakai cicilan. Nyocol sana nyocol sini. Ya kalau DP-nya gede ya bisa ya, bisa. Tapi nggak langsung kejual lagi. Oke, mungkin ini kan karena dia. Buntut pengakuan soal aksi intimidasi aparat seniman Butet Kertarejasa dilaporkan ke polisi. Butet dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Advokat Lingkar Nusantara atau Lisan pada Sabtu 9 Desember 2023. Akibat pernyataannya yang menyebut adanya aksi intimidasi aparat, Butet dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Hal itu karena dugaan intimidasi tersebut telah dibantah oleh pihak kepolisian maupun panitia penyelenggara pentas seni teater. Laporan terhadap Butet itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Lisan Ahmad Fatoni Sabtu 9 Desember 2023. Fatoni menilai klaim Butet itu adalah pernyataan yang menyesatkan. Fatoni menyatakan pernyataan intimidasi yang diungkap Butet akan diuji melalui laporan yang ia layangkan. Sebelumnya, Butet mengaku diintimidasi oleh pihak kepolisian perihal perizinan. Menurut pengakuan Butet, aparat kepolisian memintanya menandatangani pernyataan untuk tidak berbicara politik dalam pentas teater tersebut. Butet berkata bahwa larangan berbicara soal politik merupakan intimidasi yang dilakukan aparat kepada dirinya. Menurutnya, kejadian itu baru pertama kali terjadi sejak masa Orde Baru. Budayawan Butet Kertarejasa buka suara soal intimidasi kepolisian saat dirinya menggelar pertunjukan teater bertajuk Musuh Bebuyutan. Butet bercerita bahwa saat itu dirinya harus menandatangani surat dari pihak kepolisian. Surat tersebut berisi larangan bicara politik, kampanye, tanda gambar, dan tidak boleh menyangkut urusan pemilu. Hal itu disampaikan Butet di kampus Universitas 17 Agustus, Rabu 6 Desember 2023. Menurut Butet, surat tersebut telah membatasi karya seninya dan merupakan bentuk intimidasi. Butet berkata bahwa intimidasi tidak harus melakukan pertemuan langsung ataupun berhadapan dengan polisi yang marah. Namun menurut Butet, penandatanganan surat yang disampaikan polisi kepadanya juga merupakan salah satu bentuk intimidasi. Menurutnya, larangan membahas politik dalam kesenian itu baru dia dapatkan setelah 41 kali menggelar acara. Butet mengungkapkan dirinya merasa kehilangan kemerdekaan dalam mengekspresikan karya. Padahal menurutnya kebebasan berekspresi warga negara telah dijamin. Di sisi lain, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro membantah telah melakukan intimidasi dalam pentas seni teater Butet.
Pihak kepolisian menyatakan tidak ada intervensi yang dilakukan termasuk menyentuh aspek materi dari pementasan Butet. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi kasus dugaan intimidasi yang dialami seniman Butet Kertarejasa. Anies mengatakan tak seharusnya ada intimidasi dalam pementasan seni teater. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Lampung Kamis 7 Desember 2023. Menurut Anies, Indonesia menerapkan asas demokrasi dan kemerdekaan mengungkap pendapat, sehingga semua orang bebas mengekspresikan pendapatnya termasuk kegiatan teater. Anies mengatakan kegiatan teater merupakan ekspresi yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Menurut Anies, pentas teater merupakan ekspresi yang tak seharusnya dibatasi terlebih oleh aparat negara. Oleh karena itu, ia menegaskan agar tak ada lagi resistensi pengungkapan ekspresi terlebih acara seni seperti drama teater. Anies mengingatkan agar jangan sampai yang boleh diungkap hanya peristiwa yang enak didengar di kuping negara tapi tak enak di kuping masyarakat. Menurut Anies, semua orang punya hak menyuarakan pendapat dan memiliki ruang untuk berpendapat. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali. Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Hasilnya wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cahan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Seniman Butet Kertarejasa menyindir bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Capres Prabowo Subianto. Sindiran itu dilontarkannya saat menghadiri diskusi seniman bersama Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 23 Oktober 2023. Awalnya, ia mengatakan dirinya bersyukur karena Mahfud MD yang terpilih menjadi Capres-Cawapres. Ia kemudian menyinggung Wapres boneka yang menurutnya tidak ada dalam diri Mahfud. Setelah itu, Butet menggambarkan bagaimana Ganjar dan Mahfud nantinya dapat berbagi tugas saat menjadi presiden dan wakil presiden. Ia bahkan tak sabar menantikan Gibran dan Mahfud dalam debat calon wakil presiden. Menurut Butet, ada perbedaan kelas antara Gibran dan Mahfud. Gibran diketahui baru 2 tahun memimpin Solo sebagai wali kota, sedangkan Mahfud sudah lebih berpengalaman dalam pemerintahan. Jadi, kalau Pak Mahfud MD jadi wapresnya Mas Ganjar, jelas bukan wapres boneka. Iya, ini bagi tugas politik hukum ya jelas Pak Mahfud, ya toh, masa Cak Lodok. Yang kedua, ini juga bersyukur sore ini karena tadi lewat medsos Pak ada info macam-macam katanya Mas Gibran tidak hadir di acara deklarasi yang nanti malam atau besok gitu ya. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Hasilnya wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cahan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Udah itu Ganjar nanti panjangan. Nanti miso-miso. 2 tahun nyicil mio aja belum lunas itu. Iya, itu 2 tahun. Ada 2 tahun nggak pakai cicilan. Nyocol sana nyocol sini. Ya kalau DP-nya gede ya bisa ya. Bisa. Tapi nggak langsung kejual lagi. Oke, mungkin ini kan karena dia.
Buntut pengakuan soal aksi intimidasi aparat, seniman Butet Kertarejasa dilaporkan ke polisi. Butet dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Advokat Lingkar Nusantara atau Lisan pada Sabtu 9 Desember 2023. Akibat pernyataannya yang menyebut adanya aksi intimidasi aparat, Butet dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Hal itu karena dugaan intimidasi tersebut telah dibantah oleh pihak kepolisian maupun panitia penyelenggara pentas seni teater. Laporan terhadap Butet itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Lisan Ahmad Fatoni Sabtu 9 Desember 2023. Fatoni menilai klaim Butet itu adalah pernyataan yang menyesatkan. Fatoni menyatakan pernyataan intimidasi yang diungkap Butet akan diuji melalui laporan yang ia layangkan. Sebelumnya, Butet mengaku diintimidasi oleh pihak kepolisian perihal perizinan. Menurut pengakuan Butet, aparat kepolisian memintanya menandatangani pernyataan untuk tidak berbicara politik dalam pentas teater tersebut. Butet berkata bahwa larangan berbicara soal politik merupakan intimidasi yang dilakukan aparat kepada dirinya. Menurutnya, kejadian itu baru pertama kali terjadi sejak masa Orde Baru. Budayawan Butet Kertarejasa buka suara soal intimidasi kepolisian saat dirinya menggelar pertunjukan teater bertajuk Musuh Bebuyutan. Butet bercerita bahwa saat itu dirinya harus menandatangani surat dari pihak kepolisian. Surat tersebut berisi larangan bicara politik, kampanye, tanda gambar, dan tidak boleh menyangkut urusan pemilu. Hal itu disampaikan Butet di kampus Universitas 17 Agustus, Rabu 6 Desember 2023. Menurut Butet, surat tersebut telah membatasi karya seninya dan merupakan bentuk intimidasi. Butet berkata bahwa intimidasi tidak harus melakukan pertemuan langsung ataupun berhadapan dengan polisi yang marah. Namun menurut Butet, penandatanganan surat yang disampaikan polisi kepadanya juga merupakan salah satu bentuk intimidasi. Menurutnya, larangan membahas politik dalam kesenian itu baru dia dapatkan setelah 41 kali menggelar acara. Butet mengungkapkan dirinya merasa kehilangan kemerdekaan dalam mengekspresikan karya. Padahal menurutnya kebebasan berekspresi warga negara telah dijamin. Di sisi lain, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro membantah telah melakukan intimidasi dalam pentas seni teater Butet. Pihak kepolisian menyatakan tidak ada intervensi yang dilakukan termasuk menyentuh aspek materi dari pementasan Butet. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi kasus dugaan intimidasi yang dialami seniman Butet Kertarejasa. Anies mengatakan tak seharusnya ada intimidasi dalam pementasan seni teater. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Lampung Kamis 7 Desember 2023. Menurut Anies, Indonesia menerapkan asas demokrasi dan kemerdekaan mengungkap pendapat, sehingga semua orang bebas mengekspresikan pendapatnya termasuk kegiatan teater. Anies mengatakan kegiatan teater merupakan ekspresi yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Menurut Anies, pentas teater merupakan ekspresi yang tak seharusnya dibatasi terlebih oleh aparat negara. Oleh karena itu, ia menegaskan agar tak ada lagi resistensi pengungkapan ekspresi terlebih acara seni seperti drama teater. Anies mengingatkan agar jangan sampai yang boleh diungkap hanya peristiwa yang enak didengar di kuping negara tapi tak enak di kuping masyarakat. Menurut Anies, semua orang punya hak menyuarakan pendapat dan memiliki ruang untuk berpendapat. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali. Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Hasil loh. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cahan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Seniman Butet Kertarejasa menyindir bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Capres Prabowo Subianto. Sindiran itu dilontarkannya saat menghadiri diskusi seniman bersama Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 23 Oktober 2023. Awalnya, ia mengatakan dirinya bersyukur karena Mahfud MD yang terpilih menjadi Capres-Cawapres. Ia kemudian menyinggung Wapres boneka yang menurutnya tidak ada dalam diri Mahfud.
Setelah itu, Butet menggambarkan bagaimana Ganjar dan Mahfud nantinya dapat berbagi tugas saat menjadi presiden dan wakil presiden. Ia bahkan tak sabar menantikan Gibran dan Mahfud dalam debat calon wakil presiden. Menurut Butet, ada perbedaan kelas antara Gibran dan Mahfud. Gibran diketahui baru 2 tahun memimpin Solo sebagai wali kota, sedangkan Mahfud sudah lebih berpengalaman dalam pemerintahan. Jadi, kalau Pak Mahfud MD jadi wapresnya Mas Ganjar, jelas bukan wapres boneka. Iya. Ini bagi tugas politik hukum ya jelas Pak Mahfud, ya toh, masa Cak Lodok. Yang kedua, ini juga bersyukur sore ini karena tadi lewat medsos Pak ada info macam-macam katanya Mas Gibran tidak hadir di acara deklarasi yang nanti malam atau besok gitu ya. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres. Penting sekali, karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD, hasil dong. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cak berpengalaman 2 tahun. 2 tahun nggak berpengalaman. Udah itu Ganjar nanti panjangan. Nanti miso-miso. 2 tahun nyicil mio aja belum lunas itu. Iya aja 2 tahun. Ada 2 tahun nggak pakai cicilan. Cocolan. Nyocol sana nyocol sini. Ya kalau DP-nya gede ya bisa ya, bisa. Tapi nggak langsung kejual lagi. Oke, mungkin ini kan karena dia. Buntut pengakuan soal aksi intimidasi aparat seniman Butet Kertarejasa dilaporkan ke polisi. Butet dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Advokat Lingkar Nusantara atau Lisan pada Sabtu 9 Desember 2023. Akibat pernyataannya yang menyebut adanya aksi intimidasi aparat, Butet dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Hal itu karena dugaan intimidasi tersebut telah dibantah oleh pihak kepolisian maupun panitia penyelenggara pentas seni teater. Laporan terhadap Butet itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Lisan Ahmad Fatoni Sabtu 9 Desember 2023. Fatoni menilai klaim Butet itu adalah pernyataan yang menyesatkan. Fatoni menyatakan pernyataan intimidasi yang diungkap Butet akan diuji melalui laporan yang ia layangkan. Sebelumnya, Butet mengaku diintimidasi oleh pihak kepolisian perihal perizinan. Menurut pengakuan Butet, aparat kepolisian memintanya menandatangani pernyataan untuk tidak berbicara politik dalam pentas teater tersebut. Butet berkata bahwa larangan berbicara soal politik merupakan intimidasi yang dilakukan aparat kepada dirinya. Menurutnya, kejadian itu baru pertama kali terjadi sejak masa Orde Baru. Budayawan Butet Kertarejasa buka suara soal intimidasi kepolisian saat dirinya menggelar pertunjukan teater bertajuk Musuh Bebuyutan. Butet bercerita bahwa saat itu dirinya harus menandatangani surat dari pihak kepolisian. Surat tersebut berisi larangan bicara politik, kampanye, tanda gambar, dan tidak boleh menyangkut urusan pemilu. Hal itu disampaikan Butet di kampus Universitas 17 Agustus, Rabu 6 Desember 2023. Menurut Butet, surat tersebut telah membatasi karya seninya dan merupakan bentuk intimidasi. Butet berkata bahwa intimidasi tidak harus melakukan pertemuan langsung ataupun berhadapan dengan polisi yang marah. Namun menurut Butet, penandatanganan surat yang disampaikan polisi kepadanya juga merupakan salah satu bentuk intimidasi. Menurutnya, larangan membahas politik dalam kesenian itu baru dia dapatkan setelah 41 kali menggelar acara. Butet mengungkapkan dirinya merasa kehilangan kemerdekaan dalam mengekspresikan karya. Padahal menurutnya kebebasan berekspresi warga negara telah dijamin. Di sisi lain, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro membantah telah melakukan intimidasi dalam pentas seni teater Butet.
Pihak kepolisian menyatakan tidak ada intervensi yang dilakukan termasuk menyentuh aspek materi dari pementasan Butet. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi kasus dugaan intimidasi yang dialami seniman Butet Kertarejasa. Anies mengatakan tak seharusnya ada intimidasi dalam pementasan seni teater. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Lampung Kamis 7 Desember 2023. Menurut Anies, Indonesia menerapkan asas demokrasi dan kemerdekaan mengungkap pendapat, sehingga semua orang bebas mengekspresikan pendapatnya termasuk kegiatan teater. Anies mengatakan kegiatan teater merupakan ekspresi yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Menurut Anies, pentas teater merupakan ekspresi yang tak seharusnya dibatasi terlebih oleh aparat negara. Oleh karena itu, ia menegaskan agar tak ada lagi resistensi pengungkapan ekspresi terlebih acara seni seperti drama teater. Anies mengingatkan agar jangan sampai yang boleh diungkap hanya peristiwa yang enak didengar di kuping negara tapi tak enak di kuping masyarakat. Menurut Anies, semua orang punya hak menyuarakan pendapat dan memiliki ruang untuk berpendapat. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali. Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD, hasilnya wah apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cahan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Seniman Butet Kertarejasa menyindir bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Capres Prabowo Subianto. Sindiran itu dilontarkannya saat menghadiri diskusi seniman bersama Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 23 Oktober 2023. Awalnya, ia mengatakan dirinya bersyukur karena Mahfud MD yang terpilih menjadi Capres-Cawapres. Ia kemudian menyinggung Wapres boneka yang menurutnya tidak ada dalam diri Mahfud. Setelah itu, Butet menggambarkan bagaimana Ganjar dan Mahfud nantinya dapat berbagi tugas saat menjadi presiden dan wakil presiden. Ia bahkan tak sabar menantikan Gibran dan Mahfud dalam debat calon wakil presiden. Menurut Butet, ada perbedaan kelas antara Gibran dan Mahfud. Gibran diketahui baru 2 tahun memimpin Solo sebagai wali kota, sedangkan Mahfud sudah lebih berpengalaman dalam pemerintahan. Jadi, kalau Pak Mahfud MD jadi wapresnya Mas Ganjar, jelas bukan wapres boneka. Iya, ini bagi tugas politik hukum ya jelas Pak Mahfud, ya toh, masa Cak Lodok. Yang kedua, ini juga bersyukur sore ini karena tadi lewat medsos Pak ada info macam-macam katanya Mas Gibran tidak hadir di acara deklarasi yang nanti malam atau besok gitu ya. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD, hasilnya wah apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cahan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Udah itu Ganjar nanti panjangan. Nanti miso-miso. 2 tahun nyicil Mio aja belum lunas itu. Iya aja 2 tahun. Ada 2 tahun nggak pakai cicilan. Nyocol sana nyocol sini. Ya kalau DP-nya gede ya bisa ya. Bisa. Tapi nggak langsung kejual lagi. Oke, mungkin ini kan karena dia.
Buntut pengakuan soal aksi intimidasi aparat, seniman Butet Kertarejasa dilaporkan ke polisi. Butet dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Advokat Lingkar Nusantara atau Lisan pada Sabtu 9 Desember 2023. Akibat pernyataannya yang menyebut adanya aksi intimidasi aparat, Butet dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Hal itu karena dugaan intimidasi tersebut telah dibantah oleh pihak kepolisian maupun panitia penyelenggara pentas seni teater. Laporan terhadap Butet itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Lisan Ahmad Fatoni Sabtu 9 Desember 2023. Fatoni menilai klaim Butet itu adalah pernyataan yang menyesatkan. Fatoni menyatakan pernyataan intimidasi yang diungkap Butet akan diuji melalui laporan yang ia layangkan. Sebelumnya, Butet mengaku diintimidasi oleh pihak kepolisian perihal perizinan. Menurut pengakuan Butet, aparat kepolisian memintanya menandatangani pernyataan untuk tidak berbicara politik dalam pentas teater tersebut. Butet berkata bahwa larangan berbicara soal politik merupakan intimidasi yang dilakukan aparat kepada dirinya. Menurutnya, kejadian itu baru pertama kali terjadi sejak masa Orde Baru. Budayawan Butet Kertarejasa buka suara soal intimidasi kepolisian saat dirinya menggelar pertunjukan teater bertajuk Musuh Bebuyutan. Butet bercerita bahwa saat itu dirinya harus menandatangani surat dari pihak kepolisian. Surat tersebut berisi larangan bicara politik, kampanye, tanda gambar, dan tidak boleh menyangkut urusan pemilu. Hal itu disampaikan Butet di kampus Universitas 17 Agustus, Rabu 6 Desember 2023. Menurut Butet, surat tersebut telah membatasi karya seninya dan merupakan bentuk intimidasi. Butet berkata bahwa intimidasi tidak harus melakukan pertemuan langsung ataupun berhadapan dengan polisi yang marah. Namun menurut Butet, penandatanganan surat yang disampaikan polisi kepadanya juga merupakan salah satu bentuk intimidasi. Menurutnya, larangan membahas politik dalam kesenian itu baru dia dapatkan setelah 41 kali menggelar acara. Butet mengungkapkan dirinya merasa kehilangan kemerdekaan dalam mengekspresikan karya. Padahal menurutnya kebebasan berekspresi warga negara telah dijamin. Di sisi lain, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro membantah telah melakukan intimidasi dalam pentas seni teater Butet. Pihak kepolisian menyatakan tidak ada intervensi yang dilakukan termasuk menyentuh aspek materi dari pementasan Butet. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi kasus dugaan intimidasi yang dialami seniman Butet Kertarejasa. Anies mengatakan tak seharusnya ada intimidasi dalam pementasan seni teater. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Lampung Kamis 7 Desember 2023. Menurut Anies, Indonesia menerapkan asas demokrasi dan kemerdekaan mengungkap pendapat, sehingga semua orang bebas mengekspresikan pendapatnya termasuk kegiatan teater. Anies mengatakan kegiatan teater merupakan ekspresi yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Menurut Anies, pentas teater merupakan ekspresi yang tak seharusnya dibatasi terlebih oleh aparat negara. Oleh karena itu, ia menegaskan agar tak ada lagi resistensi pengungkapan ekspresi terlebih acara seni seperti drama teater. Anies mengingatkan agar jangan sampai yang boleh diungkap hanya peristiwa yang enak didengar di kuping negara tapi tak enak di kuping masyarakat. Menurut Anies, semua orang punya hak menyuarakan pendapat dan memiliki ruang untuk berpendapat. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali. Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Asli wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cahan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun berpengalaman. Seniman Butet Kertarejasa menyindir bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Capres Prabowo Subianto. Sindiran itu dilontarkannya saat menghadiri diskusi seniman bersama Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 23 Oktober 2023. Awalnya, ia mengatakan dirinya bersyukur karena Mahfud MD yang terpilih menjadi Capres-Cawapres. Ia kemudian menyinggung Wapres boneka yang menurutnya tidak ada dalam diri Mahfud.
Setelah itu, Butet menggambarkan bagaimana Ganjar dan Mahfud nantinya dapat berbagi tugas saat menjadi presiden dan wakil presiden. Ia bahkan tak sabar menantikan Gibran dan Mahfud dalam debat calon wakil presiden. Menurut Butet, ada perbedaan kelas antara Gibran dan Mahfud. Gibran diketahui baru 2 tahun memimpin Solo sebagai wali kota, sedangkan Mahfud sudah lebih berpengalaman dalam pemerintahan. Yakin kalau Pak Mahfud MD jadi wapresnya Mas Ganjar, jelas bukan wapres boneka. Iya. Ini bagi tugas politik hukum ya jelas Pak Mahfud, ya toh, masa Cak Lodok. Yang kedua, ini juga bersyukur sore ini karena tadi lewat medsos Pak ada info macam-macam, katanya Mas Gibran tidak hadir di acara deklarasi yang nanti malam atau besok gitu ya. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres. Penting sekali, karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD, hasil dong. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor Cahan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun nggak berpengalaman. Udah itu Ganjar nanti panjangan. Nanti miso-miso. 2 tahun nyicil Mio aja belum lunas itu. Iya aja 2 tahun. Ada 2 tahun nggak pakai cicilan. Nyocol sana nyocol sini. Ya kalau DP-nya gede ya bisa ya, bisa. tapi nggak langsung kejual lagi. Oke, mungkin ini kan karena dia. Buntut pengakuan soal aksi intimidasi aparat seniman Butet Kertarejasa dilaporkan ke polisi. Butet dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Advokat Lingkar Nusantara atau Lisan pada Sabtu 9 Desember 2023. Akibat pernyataannya yang menyebut adanya aksi intimidasi aparat, Butet dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Hal itu karena dugaan intimidasi tersebut telah dibantah oleh pihak kepolisian maupun panitia penyelenggara pentas seni teater. Laporan terhadap Butet itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Lisan Ahmad Fatoni Sabtu 9 Desember 2023. Fatoni menilai klaim Butet itu adalah pernyataan yang menyesatkan. Fatoni menyatakan pernyataan intimidasi yang diungkap Butet akan diuji melalui laporan yang ia layangkan. Sebelumnya, Butet mengaku diintimidasi oleh pihak kepolisian perihal perizinan. Menurut pengakuan Butet, aparat kepolisian memintanya menandatangani pernyataan untuk tidak berbicara politik dalam pentas teater tersebut. Butet berkata bahwa larangan berbicara soal politik